Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro kelas B. Jadi kami akan memaparkan hasil materi kami yaitu dengan topik teori dasar krisis ekonomi. Oke, langsung saja saya Andi Fadila Nur Syafika dengan NIM H0812410006 sebagai pemateri pertama. Krisis ekonomi makro itu terjadi ketika perekonomian mengalami gangguan sistematik yang mempengaruhi kinerja agregat seperti pertumbuhan inflasi, nilai tukar, suku bunga, pasar keuangan, dan stabilitas perbankan. Krisis ini tuh tidak muncul secara tiba-tiba, biasanya diawali oleh ketidakseimbangan ekonomi, kelemahan institusi, perilaku pasar yang berisiko, serta guncangan eksternal. Nah, karena itu, teori-teori krisis ekonomi ini berfungsi untuk membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana krisis itu terjadi, serta faktor-faktor apa saja yang memperburuk penyebarannya. Oke, kemudian ada pun materi yang akan saya bawakan itu tentang teori dasar krisis ekonomi, yaitu yang terdiri dari 4 topik, yang itu krisis likuiditas versus solvabilitas, yang kedua ada contagion effect, yang ketiga ada moral hazard dan asymmetric information, dan yang keempat ada model krisis generasi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah krisis likuiditas versus krisis solvabilitas. Jadi krisis likuiditas itu terjadi ketika suatu institusi, biasanya itu bank atau pemerintah, kehabisan kas jangka pendek sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Nah, masalah utamanya ini itu bukan karena perusahaan institusi yang seperti saya bilang tadi, bank atau pemerintah itu tidak sanggup membayar karena tidak memiliki uang tunai. Penyebabnya itu adalah sebenarnya karena penarikan dananya yang besar-besaran, jadi penurunan kepercayaan, asetnya tidak liquid atau tidak bisa dicairkan, dan guncangan pasar. Nah, dampaknya juga itu termasuk kenaikan suku bunga antar bank, kredit tersendat, pelemahan pasar modal, dan depresiasi nilai tukar. Penyebab umumnya tersendiri itu ada penarikan dana besar-besaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lalu penurunan kepercayaan publik, asetnya yang tidak liquid, dan guncangan ekonomi yang membuat pasar keuangan membeku. Adapun contoh kasus nyatanya itu adalah krisis perbankan tahun 2008 ketika pasar kredit itu macet dan bank itu sendiri tidak bisa memperoleh dana dari pasar uang. Untuk dampak makronya sendiri itu suku bunga antar bank naik tajam, kemudian kreditnya itu tersendat yang mengakibatkan investasinya turun sehingga mengakibatkan kembali pertumbuhan itu melambat. Yang ketiga ada pasar modalnya melemah akibat panic selling, dan yang keempat ada nilai tukar melemah jika investor asing yang melepas aset. Nah, lalu kita ke krisis solvabilitas. Krisis solvabilitas itu terjadi ketika aset sebuah institusi lebih kecil dari kewajibannya. Nah, ini tuh merupakan masalah struktural dan berarti institusi itu bangkrut secara ekonomi. Biasanya disebabkan oleh kerugian besar, utang falas berlebih, atau manajemennya yang buruk. Dampaknya tuh mencangkup bailout pemerintah, hilangnya kepercayaan, anjloknya harga aset, dan capital outflow. Nah, berbeda dengan likuiditas, ini masalah solvabilitas itu berarti memang institusinya itu secara struktur memang sudah bangkrut secara ekonomi. Lalu untuk penyebabnya sendiri itu ya kerugian besar di sektor properti, atau kreditnya macet, atau investasinya itu berisiko. Lalu adanya hutang falas yang melebihi kapasitas bayar. Lalu adanya juga kebijakan pemerintah yang memaksa bank untuk memberi kredit tanpa standar. Ada pun contoh kasus nyatanya itu adalah banyak bank Asia pada saat krisis finansial Asia tahun 1997 sampai 1998 mengalami krisis solvabilitas karena kredit macet properti dan utang jangka pendek falas. Untuk dampak makronya sendiri itu, pemerintah terpaksa melakukan bailout untuk likuiditas bank, lalu hilangnya kepercayaan sektor finansial, lalu harga asetnya itu anjlok, kemudian aliran modal asing itu keluar atau terjadi capital outflow. Nah, dari penjelasan tadi itu, perbedaan kuncinya antara likuiditas sama solvabilitas itu, kalau likuiditas itu masalahnya jangka pendek, kalau solvabilitas masalah struktural. Lalu likuiditas itu asetnya lebih besar dari kewajiban tapi tidak cair. Kalau solvabilitas aset lebih kecil dari kewajiban. Lalu likuiditas itu dapat diselesaikan dengan pinjaman likuiditas, tapi krisis solvabilitas itu harus restrukturasi atau bailout, atau istilahnya kayak
bangun ulang kembali strukturnya. Lalu yang terakhir itu adanya biasanya tuh likuiditas itu terjadi karena adanya panik atau guncangan pasar. Nah, sedangkan solvabilitas itu karena manajemennya yang buruk atau utang yang berlebihan. Oke, lanjut ke materi kedua yaitu ada contagion effect. Contagion effect ini adalah penyebaran krisis dari satu negara ke negara lain akibat keterhubungan global. Nah, penularannya ini melalui saluran keuangan, perdagangan, psikologis, dan kepanikan pasar. Efek ini membuat krisis lokal berubah menjadi krisis regional atau global. Mekanisme penularan tadi yang pertama ada saluran keuangan seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, gini saluran keuangan ini tuh semisal ada investor asing menarik modal dari banyak negara sekaligus yang mengakibatkan nilai tukar negara lain itu ikut melemah. Lalu yang kedua itu saluran perdagangan. Contohnya itu negara yang krisis menurunkan impor. Nah, jika negara ini menurunkan impor, maka negara yang mengekspor itu terkena dampaknya karena dalam hal perdagangan. Lalu yang ketiga itu ada saluran psikologis. Nah, investor di sini misalkan bereaksi berlebihan atau yang disebut dengan herding behavior dan di mana menganggap semua negara di kawasan itu berisiko sama. Nah, yang keempat itu ada kepanikan pasar. Jadi ada satu pasar yang melemah, lalu pasar yang lain ada pasar yang melemah, lalu karena satu negara default, jadi pasar itu mengira negara lain juga melemah. Untuk contoh nyatanya itu, ada krisis Asia tahun 1997 yang menyebar dari Thailand ke Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Lalu yang kedua itu ada krisis subprime mortgage 2008 di Amerika Serikat, menyebar ke Eropa dan memicu krisis zona euro. Untuk dampak makronya sendiri itu, nilai tukar itu merosot, aliran modal keluar sentak, suku bunga dinaikkan untuk mempertahankan stabilitas, dan perbankan itu sendiri mengalami tekanan likuiditas. Berlanjut ke materi ketiga, ada moral hazard dan asymmetric information. Asymmetric information ini terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak. Dalam dunia keuangan, bank itu tidak selalu tahu kualitas peminjam. Lalu ada pun sendiri jenis-jenisnya itu yang pertama ada adverse selection, yaitu peminjam berisiko tinggi justru paling berminat mengambil kredit. Yang kedua itu ada moral hazard. Setelah mendapat pinjaman, peminjam memilih proyek berisiko karena merasa kerugiannya itu akan ditanggung oleh bank atau pemerintah. Nah, ini adalah moral hazard yang tadi disebutkan. Nah, moral hazard dalam krisis ini itu muncul ketika bank atau korporasi sadar pemerintah kemungkinan besar melakukan bailout. Lalu yang kedua itu pemilik bank itu memberi pinjaman ke perusahaan sendiri atau yang disebut dengan connected lending. Lalu kredit itu diberikan tanpa analisis risiko. Nah, dampak dari moral hazard ini sendiri itu bisa terjadi penumpukan kredit yang macet atau non-performing loans. Lalu struktur perbankan itu bisa jadi rapuh. Lalu saat ada guncangan kecil, sistem perbankan itu bisa saja langsung kolaps. Nah, untuk contohnya sendiri itu pernah terjadi di Indonesia. Sebagian bank di Indonesia itu sebelum krisis 1997 sampai 1998 memiliki praktik moral hazard yang tinggi, termasuk pemberian kredit kepada grup usaha internal. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu model krisis generasi 1, 2, dan 3. Nah, krisis ekonomi itu khususnya krisis mata uang atau currency crisis dapat dijelaskan melalui beberapa model teoritis yang berkembang dari waktu ke waktu. Para ekonom kemudian membagi teori-teori ini menjadi 3 generasi yang masing-masing menggambarkan penyebab krisis dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, untuk yang generasi pertama itu sendiri, tokoh utamanya itu Paul Krugman yang digagaskan pada tahun 1997 dan juga ada tokoh Flood dan Garber. Nah, konsep utama dari model ini itu menjelaskan krisis yang terjadi karena kelemahan fundamental ekonomi. Khususnya itu pada defisit anggaran pemerintah yang besar dan berkelanjutan, kemudian pembiayaan defisit dengan pencetakan uang atau monetary financing. Lalu cadangan devisa yang terus menurun akibat mempertahankan nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Inti dari model krisis ini sendiri itu pemerintah memaksa mempertahankan kurs tetap, tetapi pada saat yang sama melakukan defisit yang besar. Karena itu
terjadi cadangan devisa. Jadi karena itu cadangan devisa dipakai itu untuk mempertahankan kurs. Lalu investor itu juga menyadari kalau cadangan yang ada itu tidak akan cukup lama. Lalu mereka tuh melakukan serangan spekulatif yang mengakibatkan cadangan habis. Kemudian jika cadangan ini habis, maka nilai tukar runtuh dan kemudian terjadilah krisis ekonomi. Nah, kemudian ciri-ciri dari saat terjadinya krisis generasi pertama itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak konsisten pada saat itu. Lalu penyebabnya juga fundamental ekonominya ya juga yang saat itu masih buruk. Lalu terjadinya krisis dapat terprediksi karena cadangan jelas menurun. Nah, model ini tuh jelas cocok menjelaskan krisis Amerika Latin tahun 1970 sampai 1980-an. Untuk contoh sederhananya sendiri tuh pemerintah mempertahankan kurs sekitar 10.000 rupiah per US dollar. Nah, karena defisitnya itu besar, investor memprediksi cadangan akan habis. Kemudian mereka menyerbu USD sebelum cadangan benar-benar nol, yang mengakibatkan nilai kursnya itu ambruk. Untuk model yang kedua ini, model yang generasi kedua itu tokoh utamanya adalah Maurice Obstfeld yang pada tahun 1994 dan 1996. Jadi konsep utama model ini itu menyatakan bahwa krisis itu tidak selalu terjadi karena fundamental buruk, tetapi karena pilihan kebijakan pemerintah dan ekspektasi pelaku pasar. Nah, model ini juga itu sering disebut sebagai model ekspektasi diri atau self-fulfilling crisis. Jadi inti dari model ini itu adalah krisis dapat terjadi meskipun fundamental ekonomi relatif baik. Karena yang pertama, pasar mengharapkan pemerintah akan menghentikan kurs tetap ketika tekanan meningkat. Lalu yang kedua, pemerintah menghadapi trade-off, yaitu mempertahankan kurs atau mengalah demi kepentingan ekonomi domestik, misal mengurangi pengangguran. Lalu ketika pasar percaya ketika pemerintah tidak akan mempertahankan kurs, maka spekulan itu menyerang. Nah, serangan spekulatif ini sendiri yang menciptakan krisis. Ciri-ciri krisisnya itu sudah dibilang tadi, krisis ini terjadi karena hilangnya kepercayaan. Lalu ada juga unsur multiple equilibrium, yaitu ekonomi bisa stabil tapi bisa juga kolaps hanya karena ekspektasi negatif. Lalu bisa juga terjadi karena kebijakan pemerintah yang serba dilematis. Contoh sederhananya itu fundamental ekonomi ini sebenarnya cukup baik, tapi pasar percaya pemerintah akan melepaskan kurs jika tekanan meningkat. Nah, ekspektasi negatif ini menyebabkan spekulan menyerang. Kemudian pemerintah kalah karena terus-menerus diserang oleh spekulan ini. Kemudian karena pemerintah kalah, kursnya itu jatuh. Nah, jadi krisis ini memang terjadi. Jadi singkatnya krisis generasi kedua itu terjadi karena ekspektasi yang mewujudkan dirinya sendiri. Krisis ini tuh dijelaskan juga dalam model krisis ARM atau European Exchange Rate Mechanism pada tahun 1992 dan juga krisis Inggris atau Black Wednesday. Nah, untuk krisis yang ketiga ini, model krisis generasi ketiga itu tokoh utamanya Krugman lagi pada tahun 1999 dan juga ada Radelet dan Sachs, terus ada juga Chang and Velasco. Nah, generasi ketiga ini muncul setelah krisis Asia 1997 sampai 1998 yang tidak bisa dijelaskan dengan model generasi sebelumnya. Jadi konsep utamanya generasi ketiga ini menekankan keterhubungan antara sektor keuangan, perbankan, dan arus internasional. Faktor-faktor utamanya sendiri itu karena perbankan lemah atau weak banking system, lalu moral hazard akibat jaminan pemerintah terjadi, lalu ada overborrowing mata uang asing, lalu ada maturity mismatch alias utang jangka pendek atau investasi jangka panjang. Maturity financial contagion yaitu krisis mudah menular antar negara, lalu terjadi juga sudden stop atau arus modal asing tiba-tiba kabur total. Nah, inti dari model krisis generasi ketiga ini itu adalah bank dan perusahaan banyak meminjam valuta asing. Kemudian pemerintah meminjamin yang membuat mereka mengambil risiko besar. Ketika investor itu asing
Ketika investor asing itu panik dan menarik modal, maka nilai likuiditasnya ini hilang. Kemudian menyebabkan kursnya itu anjlok dan sehingga beban utang luar negeri juga melonjak. Nah, karena beban utangnya ini melonjak, maka perbankan itu kolaps dan ekonominya pun menjadi ambruk. Ciri-ciri krisisnya ini adalah yang pertama, krisis tidak hanya soal kurs, tetapi krisis perbankan ditambah krisis utang ditambah krisis kepercayaan. Jadi untuk generasi ketiga ini kurang lebih generasi satu dan krisis generasi satu dan generasi kedua di combine atau tergabung semua untuk di generasi ketiga. Nah, lalu ada peran besar juga dari sektor swasta, tidak hanya pemerintah. Lalu ada efek domino dan contagion dari antar negara juga. Nah, lalu krisis di generasi 3 ini sangat relevan untuk menjelaskan krisis Asia 1997 yang terjadi di Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Contoh sederhana, perusahaan Indonesia meminjam dolar karena bunga murah, kemudian rupiah itu melemah, mengakibatkan utang dolar membengkak sehingga tidak bisa dibayar. Kemudian bank itu kesulitan, lalu investor asingnya lari, kemudian nilai rupiah itu makin menghancur. Nah, yang keempat ini saya cuma menjelaskan sedikit karena materi selanjutnya itu tentang krisis Asia tahun 1997 sampai 1998. Jadi, krisis ini tuh terjadi ketika Thailand melepas baht, memicu kepanikan investor dan pelarian modal di Asia. Nilai tukar negara-negara Asia itu malah menjadi anjlok. Perusahaan dan bank yang berutang dolar kolaps dan ekonomi kawasan masuk resesi dengan Indonesia negara kita sebagai salah satu yang berdampak paling parah. Ini krisis Asia ini bisa lebih masuk ke kategori krisis generasi ketiga, makanya saya jelaskan sedikit. Oke, sekian materi dari saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Makasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi krisis keuangan Asia di tahun 1997 sampai 1998. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Cantika Putri Azhar Malisan dengan NIM H0812410110. Nah, oke, kita masuk ke dalam materi krisis keuangan. Salah satu krisis keuangan Asia ini salah satu krisis terbesar di Asia pada masanya. Kenapa bisa hal ini? Karena krisis ini mengubah wajah ekonomi dan politik banyak negara di Asia Tenggara dan Timur. Lalu apa yang sebenarnya memicu krisis dari masalah ini? Nah, krisis ini bermula dari negara Thailand. Penyebab utamanya itu ada 3. Yang pertama, ada kelemahan nilai tukar baht di Thailand. Nah, baht itu dijaga tetap stabil terhadap dolar Amerika Serikat, tapi itu malah membuat nilai baht ini tidak fleksibel. Saat investor mulai ragu, nilai baht malah turun jauh drastis dan itu memicu kepanikan. Yang kedua adalah itu arus modal jangka pendek yang besar. Banyak uang asing masuk ke Thailand, tapi bukan untuk investasi jangka panjang, melainkan spekulasi. Ketika situasi memburuk, uang ini malah langsung kabur. Yang ketiga, utang luar negeri yang tinggi. Nah, perusahaan dan bank di Thailand terlalu banyak berutang dalam mata uang asing. Saat nilai baht itu melemah, utang yang menyebabkan utang perusahaan ini malah menjadi semakin besar, dan yang akhirnya mereka tuh tidak mampu bayar. Jadi Thailand itu menjadi titik awal di mana krisis ini mulai. Tapi walaupun dampaknya muncul awal di Thailand, tapi dampaknya itu menyebar ke semua negara di Asia. Nah, lalu setelah baht jatuh, apa yang terjadi? Nah, yang pertama itu tentu saja depresi besar-besaran muncul. Mata uang negara tetangga juga jatuh. Bukan cuma baht saja, tapi rupiah, ringgit, won, mereka itu semua nilai tukar itu semua turun drastis.
Yang kedua, likuiditas menipis. Nah, bank-bank itu jadi kesulitan uang tunai karena masalahnya banyak nasabah yang narik tabungan atau bahkan tidak bisa membayar pinjaman. Yang ketiga itu capital flight. Investor asing panik dan tarik uang mereka secepat-cepatnya melihat masalah kini datang ke beberapa negara di Asia yang membuat mereka tuh pengen narik uang tuh secepat-cepatnya, yang membuat situasinya makin parah. Bayangin aja, dalam hitungan minggu nilai tukar beberapa mata uang itu turun lebih dari 50%, atau yang bisa dibilang lebih dari setengahnya. Ekonomi yang dulu dianggap macan Asia oleh negara-negara, tapi sekarang menjadi tiba-tiba ambruk. Nah, dampak di negara ASEAN itu sendiri sebenarnya apa? Siapa saja yang terdampak? Krisis ini tidak hanya menghantam Thailand. 4 negara utama di ASEAN terkena dampak, bahkan dampaknya itu terkena dampak yang paling parah. Di sini ada 4 negara, yang itu Indonesia, Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia. Nah, untuk Indonesia sendiri, nilai rupiah itu sangat anjlok, benar-benar anjlok. Yang kedua, inflasi melonjak, kerusuhan sosial pecah, dan waktu itu yang Presiden Soeharto lengser, yang kita semua tahu dengan peristiwa di tahun itu. Yang kedua ada Thailand itu sendiri, karena dimulai dari negara itu. Nah, ekonomi itu jadi kontraksi hingga minus 10% dalam 1 tahun. Banyak perusahaan yang bangkrut di mana-mana di negara Thailand. Yang ketiga ada Korea Selatan. Bank dan perusahaan besar seperti Daewoo Collapse, IMF itu harus turun tangan karena benar-benar krisis yang ditimbulkan benar-benar tidak bisa lagi untuk hanya dilihat saja. Nah, yang terakhir itu Malaysia. Nah, Malaysia meski dia tuh lebih stabil dari ketiga negara tadi, tapi dia tuh tetap mengalami resesi dan capital flight yang sepertinya terjadi di Korea Selatan. Nah, 4 negara-negara ini tuh sempat disebut dan dianggap sebagai macan Asia, model pertumbuhan cepat. Tapi krisis ini menunjukkan bahwa sistem keuangan mereka itu sangat rapuh, terutama karena terlalu bergantung pada modal asing yang jangkanya tuh pendek. Nah, lalu itu bagaimana mereka merespon setelah itu? Respon kebijakan apa yang mereka lakukan? Nah, pemerintah dan lembaga internasional tuh bergerak cepat. Meskipun tidak semua kebijakan sukses, IMF akhirnya turun tangan, menyediakan bailout besar, tapi dengan syarat yang ketat: pemotongan anggaran, kenaikan suku bunga, dan reformasi perbankan. Yang kedua itu ada pengetatan fiskal dan moneter. Pemerintah dipaksa banget untuk memangkas belanja, menaikkan suku bunga untuk menstabilkan mata uang di negara mereka. Tapi alih-alih akan menjadi lebih baik, tapi ternyata ini membuat resesi itu menjadi semakin mendalam. Yang ketiga, restrukturisasi bank. Nah, bank-bank yang bermasalah itu diselamatkan atau ditutup. Ada 2 pilihan. Sistem perbankan akhirnya direformasi agar lebih transparan dan kuat. Nah, contohnya di Malaysia, PM Mahathir Mohamad itu bahkan menolak waktu itu untuk bantuan IMF dan malah mengunci mata uang ringgit mereka. Cukup kontroversial, tapi ternyata berhasil mempercepat pemulihan di negaranya di zaman itu. Nah, bagaimana efek jangka panjangnya? Apa yang ditimbulkan oleh krisis ini? Ternyata krisis ini itu meninggalkan jejak yang cukup dalam. Nah, yang pertama, reformasi sektor keuangan, bank sentral dan otoritas
keuangan diberi lebih banyak otoritas dan independentisasi. Jadi regulasi itu diperketat. Yang kedua, krisis sosial dan politik. Di Indonesia sendiri, krisis memicu kerusuhan dan akhirnya kejatuhan Presiden Soeharto di saat itu. Di Korea Selatan pun terjadi juga pergantian kepemimpinan yang terjadi juga yang seperti yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, perubahan strategi ekonomi. Negara-negara itu mulai lebih hati-hati terhadap modal asing yang jangka pendek karena melihat pengalaman, melihat apa yang terjadi sebelumnya. Mereka tuh akhirnya membangun cadangan devisa yang lebih besar. Untuk apa? Untuk antisipasi krisis berikutnya. Singkatnya, krisis ini mengajarkan untuk pertumbuhan cepat tanpa fondasi keuangan yang kuat itu bisa runtuh dalam sekejap. Walaupun alih-alih disebut waktu itu disebut sebagai macan Asia, tapi kalau fondasinya kuat pun itu bisa runtuh dalam sekejap mata. Nah, kalau kita lihat dari sudut makronya tuh tersendiri ada dua yang perlu diingat. Pertama, nilai tukar yang tidak fleksibel itu bisa berbahaya. Menjadi kurs tetap stabil terhadap dolar Amerika Serikat terasa aman, tapi jika tidak didukung dengan fundamental ekonomi, itu justru akan memicu krisis. Nah, yang kedua, ketergantungan pada short term capital inflow sangat riskan. Nah, uang asing jangka pendek bisa datang cepat banget dan pergi juga lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada datangnya. Negara itu harus punya sistem yang bisa menyerap guncangan, bukan hanya mengandalkan modal spekulatif. Kesimpulannya, krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998 itu peristiwa yang bisa dibilang mengubah Asia selamanya. Dari kejatuhan Baht Thailand hingga kejatuhannya Presiden Soeharto di tahun 98. Itu adalah krisis yang menyentuh ekonomi, bukan hanya ekonomi tapi sosial juga dan politik. Tapi dari krisis ini juga lahir pembelajaran yang berharga. Nah, kalau dari krisis ini negara-negara pun akhirnya belajar ternyata sistem keuangan yang tangguh itu sangat diperlukan. Terus pentingnya kebijakan moneter itu dan fiskal yang bijak itu penting, dan perlunya kemandirian ekonomi, bukan hanya bergantung pada modal asing, apalagi itu jangka pendek. Krisis ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat, bukan hanya angka-angka pertumbuhan yang indah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Syakir dengan NIM H0812411039. Nah, kali ini saya akan menjelaskan krisis housing bubble AS dan krisis keuangan global 2008. Nah, penjelasan krisis 2008, housing bubble dan global financial crisis. Nah, krisis ini dianggap sebagai krisis terbesar sejak Great Depression tahun 1930-an. Akar utamanya berasal dari pasar perumahan di Amerika Serikat, tetapi dampaknya menjalar ke seluruh dunia karena sistem keuangan global saling terhubung. Nah, adapun penyebab utamanya. Penyebab utamanya yang pertama itu gelembung harga rumah atau real estate bubble. Selama awal 2000-an, harga rumah di AS terus naik. Banyak orang yang membeli rumah untuk spekulasi atau jual lebih mahal untuk nantinya. Bank mempermudah pemberian kredit bahkan kepada orang yang tidak mampu bayar. Ini menciptakan gelembung. Harga naik bukan karena kebutuhan nyata, tetapi ekspektasi bahwa harga akan selalu naik. Nah, selanjutnya ada salah satu penyebabnya, subprime mortgage, kredit berisiko tinggi. Bank di AS banyak memberikan kredit kepada peminjam yang berpenghasilan rendah, ataupun dengan riwayat kredit buruk
yang bahkan tanpa jaminan kemampuan bayar. Disebut subprime berisiko tinggi. Ketika suku bunga naik dan cicilan ikut naik, banyak peminjam gagal bayar. Nah, lalu ketiga itu ada inovasi finansial berisiko. Produk keuangan modern dibuat untuk mengemas kredit rumah tersebut, kayak MBS, mortgage-backed securities, kumpulan kredit yang dijual sebagai aset investasi, CDO, collateralized debt obligation, paket hutang berbagai level risiko, dan bahkan CDS, credit default swap, semacam asuransi terhadap gagal bayar. Masalahnya, risiko tersebar ke banyak lembaga keuangan global. Nah, ketika kredit macet, seluruh sistem ikut terkena imbas nyata. Nah, titik ledaknya krisis 2008 itu ketika Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di AS, bangkrut karena menanggung terlalu banyak aset berbasis subprime yang nilainya jatuh. Kebangkrutan ini mempercepat kepanikan, memicu pembukuan pasar kredit, menyebabkan efek domino ke lembaga keuangan di seluruh dunia. Ini adalah simbol resmi pecahnya krisis besar. Nah, implosi pasar keuangan global. Ketika Lehman jatuh, banyak bank berhenti meminjamkan uang. Bahkan sesama bank, perusahaan tidak bisa mendapatkan pinjaman untuk pinjaman untuk operasi. Pasar saham merosot drastis, pengangguran yang meningkat. Ini yang disebut implosi sistem keuangan. Bukan hanya satu bank yang jatuh, tapi seluruh jaringan keuangan yang ikut lumpuh. Nah, adapun kebijakan dan penanganannya. Untuk mencegah ekonomi global runtuh, pemerintah dan bank sentral mengambil langkah besar seperti pertama itu ada bailout. Pemerintah menyelamatkan bank atau bisnis besar dengan dana miliaran dolar agar tidak bangkrut. Kedua itu ada quantitative easing. Bank sentral AS mencetak uang, membeli aset keuangan, menambah likuiditas di pasar. Tujuannya membuat bank kembali berani memberi pinjaman. Ketiga itu adalah stimulus fiskal. Pemerintah meningkatkan belanja, bantuan tunai, pembangunan infrastruktur, insentif untuk mendorong ekonomi pulih. Nah, fokus makro, pelajaran yang krisis 2008 menunjukkan kegagalan regulasi, pengawasan terhadap bank dan produk finansial sangat lemah. Risiko sistematik, satu lembaga besar jatuh, seluruh dunia ikut terguncang. Nah, peran vital bank sentral sebagai penyelamat terakhir ekonomi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Angelina Sarapang dengan NIM H0812410114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi arus modal internasional dan kerentanan ekonomi terbuka. Dalam era globalisasi, negara-negara semakin membuka diri terhadap arus modal internasional, baik dalam bentuk investasi asing, pinjaman luar negeri, maupun aliran portofolio jangka pendek. Keterbukaan ini memberikan banyak manfaat, contohnya meningkatkan pembiayaan pembangunan, memperkuat cadangan devisa, hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik manfaatnya, terdapat risiko besar. Negara terbuka menjadi lebih rentan terhadap krisis keuangan, terutama ketika arus modal berubah arah secara cepat. Kerentanan ini dapat muncul melalui berbagai mekanisme, mulai dari pergerakan nilai tukar, hingga runtuhnya kepercayaan investor global. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hot money dan sudden stop. Salah satu sumber kerentanan terbesar adalah hot money, yaitu modal asing jangka pendek yang masuk ke suatu negara karena motif spekulatif. Hot money bergerak cepat, sangat sensitif terhadap suku bunga global, perubahan risiko, dan sentimen pasar. Ketika kondisi ekonomi memburuk, investor asing dapat menarik dananya secara besar-besaran. Fenomena ini yang disebut dengan sudden stop, yaitu berhentinya aliran modal ke dalam negeri secara mendadak. Dampaknya, yang pertama yaitu
likuiditas di sektor keuangan tiba-tiba berkurang. Kemudian yang kedua, pembiayaan sektor real melemah. Yang ketiga, tekanan pada nilai tukar meningkat. Yang keempat, kepercayaan pasar menurun. Sejarah mencatat kasus seperti krisis Asia 1997 hingga 1998, di mana sudden stop memicu jatuhnya nilai tukar banyak negara Asia. Selanjutnya kita akan bahas materi volatilitas nilai tukar. Arus modal internasional berhubungan langsung dengan pergerakan nilai tukar. Ketika modal masuk, maka nilai tukar menguat. Nah, ketika modal keluar, maka sebaliknya yaitu nilai tukar melemah tajam. Volatilitas nilai tukar bisa sangat berbahaya bagi negara terbuka. Karena yang pertama, harga impor naik sehingga mengakibatkan inflasi meningkat. Kemudian, utang luar negeri yang berdenominasi dolar menjadi lebih mahal. Yang ketiga, perusahaan yang bergantung pada bahan impor mengalami tekanan biaya. Serta yang keempat, yaitu neraca pembayaran terganggu. Pelemahan nilai tukar dalam waktu singkat sering menjadi pemicu kepanikan pasar, memperlihatkan bagaimana arus modal dapat memengaruhi stabilitas makro secara langsung. Selanjutnya yaitu ketidakstabilan pasar keuangan. Masuknya arus modal asing dalam jumlah besar sering menyebabkan harga aset keuangan naik cepat, seperti saham, obligasi, dan properti. Ketika ini terjadi, tanpa ditopang fundamental ekonomi, terbentuklah financial bubble. Namun, saat investor asing tiba-tiba menarik dananya, bubble tersebut pecah dan menyebabkan yang pertama, harga saham jatuh drastis. Yang kedua, pasar obligasi melemah. Yang ketiga, perusahaan kehilangan akses pembiayaan. Serta yang keempat, risiko kegagalan lembaga keuangan meningkat. Krisis keuangan global 2008 dan krisis Asia 1997 menunjukkan betapa rentannya pasar keuangan di negara-negara terbuka terhadap arus modal spekulatif. Selanjutnya yaitu sovereign debt crisis. Ketika negara terlalu bergantung pada pembiayaan luar negeri, terutama dalam mata uang asing, risiko krisis utang pemerintah atau sovereign debt crisis meningkat. Krisis ini dapat terjadi ketika yang pertama itu nilai tukar melemah, yang kedua nilai tukar melemah sehingga mengakibatkan utang luar negeri membengkak, yang kedua itu pendapatan pemerintah turun sehingga mengakibatkan sulit membayar utang, yang ketiga suku bunga global naik sehingga mengakibatkan pembayaran bunga semakin berat. Nah, contoh negara yang pernah mengalami sovereign debt crisis antara lain yang pertama yaitu Yunani pada tahun 2010, yaitu gagal bayar sebagian utangnya. Kemudian Argentina pada tahun 2001 dan 2018, yaitu inflasi tinggi dan nilai tukarnya jatuh. Yang ketiga yaitu Thailand dan Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998, yaitu utang jangka pendek dalam dolar meningkat drastis setelah kurs rupiah dan baht anjlok. Krisis utang sering memperburuk krisis nilai tukar dan menimbulkan kontraksi ekonomi yang dalam. Selanjutnya, peran investor global dalam mempercepat krisis. Investor global
terutama investor institusional seperti hedge funds dan investment banks, memegang dana dalam jumlah besar dan sangat responsif terhadap perubahan ekonomi global. Ketika mereka mengantisipasi risiko, mereka dapat menarik modal dalam waktu singkat atau yang disebut dengan capital flight. Efeknya, yang pertama, tekanan kurs meningkat cepat. Yang kedua, pasar keuangan jatuh. Yang ketiga, negara kesulitan mengendalikan situasi. Yang berbahaya, arus keluar modal ini sering terjadi secara kolektif, menyebabkan contagion effect, yaitu penyebaran krisis dari satu negara ke negara lainnya. Nah, apa sih fokus makronya? Yaitu fokus makronya yaitu strategi mengurangi kerentanan. Untuk menghadapi risiko arus modal internasional, negara perlu membangun ketahanan ekonomi melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, cadangan devisa yang memadai. Cadangan devisa berfungsi sebagai penyangga. Ketika nilai tukar tertekan, dengan cadangan yang besar, bank sentral dapat yang pertama intervensi di pasar valuta asing, yang kedua menstabilkan kurs, yang ketiga menjaga kepercayaan investor. Nah, yang kedua itu adalah pengawasan perbankan dan sektor keuangan. Penguatan regulasi keuangan diperlukan agar yang pertama, struktur perbankan lebih kuat. Jadi agar struktur perbankan lebih kuat, yang kedua itu agar risiko bubble dapat ditekan, yang ketiga agar bank memiliki likuiditas memadai, yang keempat agar pengelolaan utang luar negeri lebih prudent. Nah, yang ketiga itu regulasi arus modal. Beberapa negara menerapkan kontrol terhadap arus modal jangka pendek, seperti yang pertama, pajak terhadap investasi portofolio spekulatif. Yang kedua, pembatasan utang luar negeri jangka pendek. Yang ketiga, persyaratan cadangan minimum untuk investor asing. Regulasi ini bertujuan mengurangi dampak hot money dan menjaga stabilitas ekonomi. Jadi secara keseluruhan, arus modal internasional adalah sumber peluang sekaligus ancaman. Keterbukaan ekonomi memberikan manfaat ekonomi besar, namun juga membuka pintu terhadap kerentanan dan potensi krisis. Oleh karena itu, manajemen arus modal yang hati-hati, penguatan sektor keuangan, dan cadangan devisa yang memadai menjadi kunci utama agar negara tetap stabil dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Fitri Ramadhani dengan NIM H0812410668. Nah, di sini saya akan membawakan materi kebijakan makro dalam menghadapi krisis. Kebijakan makro dalam menghadapi krisis adalah serangkaian langkah strategis yang disusun pemerintah dan otoritas moneter untuk menstabilkan perekonomian ketika terjadi guncangan besar seperti resesi, kenaikan inflasi ekstrem, penurunan daya beli, atau kegagalan sektor keuangan. Inti dari kebijakan ini adalah menjaga 3 hal. Yang pertama, stabilitas harga. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan dan pemulihan aktivitas ekonomi. Nah, dalam konteks ini terdapat 2 instrumen utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang harus bekerja selaras agar pemulihan berjalan efektif. Nah, ketika krisis terjadi, pemerintah umumnya meningkatkan belanja negara melalui stimulus fiskal, baik berupa bantuan langsung kepada masyarakat, subsidi, maupun proyek infrastruktur berskala besar untuk menyerap tenaga kerja. Nah, pada saat yang sama, otoritas moneter seperti bank sentral cenderung melonggarkan kebijakan suku bunga untuk menekan biaya pinjaman, mengurangi beban negara, dan mendorong konsumsi serta investasi. Nah, selain itu,
Bank sentral dapat melakukan quantitative easing, yaitu membeli surat berharga untuk menambah likuiditas agar perbankan tetap mampu menyalurkan kredit dan mencegah kebangkrutan berantai. Nah, di sisi lain, stabilitas sistem keuangan menjadi prioritas karena krisis biasanya memicu tekanan pada lembaga keuangan, terutama pada bank. Pemerintah dan otoritas moneter akan melakukan langkah mitigasi seperti penjaminan simpanan, relaksasi regulasi kredit, atau penyediaan fasilitas pinjaman darurat agar bank tetap likuid dan kepercayaan masyarakat tidak runtuh. Nah, dalam beberapa kasus, pemerintah dapat melakukan restrukturisasi atau bahkan penyelamatan terhadap sektor-sektor strategis agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan dampak lanjutan yang lebih luas. Selain penanganan langsung, kebijakan makro juga mencakup upaya menjaga nilai tukar melalui intervensi pasar valuta asing untuk mencegah depresiasi yang terlalu tajam, yang biasanya dapat meningkatkan beban impor dan memperburuk inflasi. Nah, tidak kalah penting, pemerintah melakukan perbaikan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta komunikasi publik yang konsisten agar pelaku ekonomi, baik rumah tangga maupun perusahaan, meyakini bahwa kondisi akan terkendali. Karena ekspektasi publik adalah salah satu kunci pemulihan. Dengan kombinasi instrumen fiskal, moneter, stabilisasi keuangan, kebijakan nilai tukar, serta komunikasi yang efektif, kebijakan makro menjadi pilar utama dalam meredam dampak krisis dan mengarahkan ekonomi kembali ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi, NIM H0812411074. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak krisis ekonomi dan pemulihan. Jadi yang pertama, dampak pada masyarakat, pendapatan turun, PHK meningkat. Saat ekonomi melemah, perusahaan yang mengurangi produksi sehingga banyak pekerja dirumahkan atau mengalami pemotongan gaji. Lalu, daya beli melemah. Karena pendapatan turun, masyarakat tidak lagi mampu membeli barang jasa seperti sebelumnya. Lalu kemiskinan meningkat. PHK dan kenaikan harga barang membuat banyak keluarga jatuh ke dalam kemiskinan. Lalu, stres, tekanan psikologis. Kondisi ekonomi yang tidak pasti menyebabkan kecemasan, depresi, dan tekanan mental di masyarakat. Lalu yang kedua, dampak pada perusahaan. Produksi turun. Permintaan pasar mengecil, membuat perusahaan mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Lalu perusahaan banyak yang tutup, biaya tinggi dan penjualan rendah membuat banyak usaha tidak bisa bertahan. Lalu ada kredit macet. Perusahaan yang kesulitan keuangan gagal membayar pinjaman kepada bank. Dan investasi tertunda. Jika para pengusaha menunda ekspansi usaha karena situasi ekonomi tidak memungkinkan. Yang ketiga ada dampak pada pemerintah. Ketika penerimaan pajak menurun, karena kegiatan ekonomi turun, pendapatan negara dari pajak ikut menurun. Lalu, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk bantuan sosial, subsidi, dan program pemulihan ekonomi. Dan ketika penerima berkurang dan pengeluaran bertambah, anggaran negara mengalami kekurangan. Lalu ada stabilitas politik terganggu. Kesulitan ekonomi bisa memicu demonstrasi, ketidakpuasan publik, atau perubahan publik. Lalu ada dampak pada sektor keuangan. Investor panik dan menjual saham sehingga indeks pasar menurun. Dan adanya likuiditas menurun. Bank kesulitan menyediakan dana pinjaman karena banyak kredit yang macet. Lalu, investor asing menarik uangnya dari negara sehingga nilai mata uang melemah. Selanjutnya ada pemulihan ekonomi. Setelah krisis, berbagai langkah dilakukan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Contohnya itu seperti
Yang pertama ada stimulus fiskal dan moneter. Pemerintah memberi dorongan ekonomi lewat belanja negara, subsidi, bantuan tunai, penurunan suku bunga, menambah likuiditas oleh bank sentral. Tujuannya adalah untuk meningkatkan subkonsumsi, investasi, dan aktivitas produksi. Yang kedua ada bantuan UMKM dan restrukturisasi kredit. UMKM diberi untuk keringanan pinjaman, penundaan cicilan, bantuan modal usaha, agar bisa tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, digitalisasi ekonomi. Fungsinya untuk mempercepat penggunaan teknologi UMKM masuk platform online. Pembayaran digital, layanan pemerintah berbasis digital, hal ini membantu bisnis bertahan dan menciptakan pasar baru. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, transportasi, dan jaringan internet. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam cara kami mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.